Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah pada video kali ini saya Inayah Aulinisa Jamaluddin dan teman saya Azmatul Alia akan mereview jurnal yang berjudul Seberapa Beragam Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah, sebuah survei empiris global yang ditulis oleh Omar Kakar dan Mustafa Kayilmaz. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaman komposisi DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. Nah, dalam review ini ada 4 pembahasan utama yang akan kami bahas. Di antaranya yaitu masalah penelitian atau apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian ada teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga metode riset, dan yang terakhir adalah temuan atau kesimpulan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Masalah pertama yang melatar belakangi penelitian ini adalah di mana terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang membentuk DPS atau Dewan Pengawas Syariah sendiri. Bahkan mendirikan Syariah Complex Division untuk mendukung Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya, yaitu untuk mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah. Yang dimana seharusnya menurut AOIV, Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini merupakan badan independen yang mengkhususkan diri dalam jurisprudensi komersial Islam, atau yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah. Selain masalah tadi, hal lain yang menjadi masalah atau melatar belakangi penelitian ini juga karena adanya status keberagaman komposisi DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Umum Syariah. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana status keragaman komposisi DPS pada Bank Syariah dalam kerangka regulasi yang ada. Dan yang kedua adalah di area mana Bank Syariah harus meningkatkan keragaman Dewan Pengawas Syariah ini untuk meningkatkan daya saing. Nah, yang kedua adalah teori yang digunakan. Dalam penelitian ini ada 2 teori yang digunakan, yaitu yang pertama ada stewardship theory dan yang kedua adalah research dependence theory. Di mana stewardship theory ini adalah teori yang berpendapat bahwa anggota DPS termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan teori yang kedua adalah research dependence theory, di mana teori ini mengasumsikan bahwa anggota DPS menyediakan sumber daya penting, yaitu pengetahuan, jaringan, legitimasi kepada perusahaan. Nah, 2 teori ini digunakan untuk menjelaskan dampak yang diharapkan dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Syariah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai metode riset. Yang mana metode riset ini merupakan cara penulis untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Ada 2 database yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu database mengenai bank dan database mengenai anggota DPS. Maka dalam hal database bank gitu ya, peneliti hanya mengumpulkan data dari bank-bank syariah. Kemudian setelah dikumpulkannya data dari bank-bank syariah, itu bertujuan untuk bisa menjaga keseragaman datanya. Dan dihasilkan sekitar 238 bank syariah yang terdapat di 52 negara. Setelah mendapatkan data bank, maka penulis melakukan filterisasi atau mengeluarkan bank-bank unit usaha syariah gitu ya. Bank yang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional. Contohnya apa? Contohnya ada Medhaq dan Maisarak dari Oman, kemudian ada juga HSBC Amanah di Malaysia. Setelah mendapatkan data itu, kemudian penulis juga melakukan filter lagi, filter bank umum syariah gitu ya, bank-bank umum syariah yang dari bank konvensional gitu ya, juga dikeluarkan dari sampel yang akan digunakan. Contohnya apa? Ada contohnya adalah Bank CIMB Syariah dan Maybank Islamic dari Malaysia juga gitu. Nah, setelah mendapatkan itu, ternyata penulis juga masih
mengfilter lagi bahwa yang digunakan benar-benar hanya bank syariah, tidak mencakup lembaga keuangan Islam yang lain gitu. Contoh lembaga keuangan selain bank syariah itu apa aja gitu ya. Contohnya adalah BPRS, ada juga lembaga perkreditan, ada juga lembaga asuransi syariah, ada juga lembaga investasi syariah. Yaitu tidak digunakan, hanya bank syariah dengan filter-filter yang sudah dilakukan di atas. Nah, selanjutnya dalam mengumpulkan data anggota DPS gitu ya, karena tadi sudah dikhususkan bahwa hanya menggunakan bank syariah dengan filter-filter tersebut, maka penulis juga mencari data anggota DPS dari bank-bank yang sudah difilterisasi tersebut. Caranya dengan apa? Penulis melakukan pencarian secara manual terkait data-data ulama syariah yang menjadi anggota DPS di bank-bank syariah. Kemudian setelah penulis mendapatkan gitu ya, penulis melakukan konfirmasi kepada bank syariah tersebut gitu ya. Yang mana konfirmasi tersebut dilakukan dengan para ahli dan lokal dengan cara minimal gitu ya, menghubungi 2 ahli dari masing-masing wilayah. Kemudian setelah didapatkan, penulis juga mengumpulkan informasi mengenai atribut dewan dengan cara menghubungi minimal 2 ahli juga dari masing-masing wilayah. Nah, kemudian data sumber-sumber yang digunakan gitu ya, sumber-sumber yang digunakan dalam hal ini gitu ya, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber yang terpercaya. Contohnya adalah Bank Sentral Nasional, bank-bank sentral yang ada di negara-negaranya. Kemudian menggunakan data juga dari Orbis. Kemudian juga penulis menggunakan data dari Thomson Reuters Econ Database. Kemudian juga mengambil data dari situs web pasar modal syariah yang ada di negaranya. Ada juga menggunakan data dari IFSB dan seterusnya sampai penulis pun mencari data dari platform profesional gitu, platform profesional, contohnya LinkedIn gitu. Nah, dengan tadi ya metode yang sudah dijelaskan, maka penulis menemukan hasil dari penelitiannya atau temuannya. Yang pertama adalah penulis setelah mengulik gitu ya, kita lihat dari sisi regulasinya, yang mana dilihat dari regulasi yang diberikan oleh AOEV gitu ya, bahwa katanya terdapat 13 kerangka tata kelola syariah gitu. Ternyata dalam 13 kerangka tata kelola syariah tersebut gitu ya, tidak ada satupun yang menyebutkan terkait atau mengatur mengenai komposisi dari DPS gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat juga dari sisi praktis gitu ya, temuan yang didapatkan oleh penulis adalah minimnya keterwakilan DPS perempuan di bank-bank syariah ini dalam komposisi DPS. Bahkan menariknya hanya ada 9 anggota DPS perempuan dari 6 bank syariah. Dengan seperti itu tuh membuktikan bahwa hanya ada sekitar 2,1% perempuan yang menjadi anggota DPS di 52 negara yang diteliti oleh penulis. Seperti itu. Dan temuan yang terakhir, ini juga hal yang menarik gitu ya, bahwa ditemukannya keanggotaan ganda dari DPS ini gitu. Yang mana penulis juga berhasil mengungkapkan bahwa terdapat 66 dari 387 ulama syariah menjadi DPS di lebih dari satu lembaga. Tuh. Nah, tapi dari temuan ini gitu ya, ada 2 pendapat gitu. Ada 2 pendapat yang bisa diresum gitu ya, dirangkum. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa dengan keanggotaan ganda ini mendorong nih standarisasi praktik dan fatwa dan dapat mempromosikan transfer pengetahuan dan pengalaman, karena bisa jadi ada same case di bank yang ini,
Nah, ketika nanti misalnya bank yang B ini mengalami kasus yang sama gitu ya, DPS sudah bisa menanganinya dengan lebih cepat. Nah, ada pendapat yang kedua adalah ini menjadi sebuah efek buruk gitu. Keanggotaan ganda ini menjadi efek buruk dari konsentrasi sarjana syariah gitu. Kenapa? Karena jumlah konsentrasi sarjana syariah ini banyak, tapi kenapa dalam konteks ini bisa ada tuh yang namanya keanggotaan ganda. Jadi menjadi bentuk kinerja yang buruk, dan bisa jadi itu juga menjadi sebuah konflik kepentingan pribadi gitu. Mungkin sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.